to my channel. Balik lagi dengan aku Gilang Jerika. If you're new to my channel, welcome to my channel. Mungkin ada banyak dari kalian yang datang dari Girls Talk with Angel, Talk About Insecurities Part 1, karena ini adalah video part 2-nya, dimana aku pengen berbagi cerita dari teman-teman yang berbagi cerita dengan aku. Aku suka banget nonton Shoot Time-nya Kak Rachel Goddard, dan mungkin kayaknya ini videonya terinspirasi juga dari Curhat Time-nya Kak Rachel, karena aku suka banget nonton video itu. Dan setelah kemarin aku baca cerita kalian yang berbagi tentang insecurities kalian, menurut aku ini akan menjadi cerita yang bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman semua. Dulu gigi aku berantakan, gingsul gitu, sampai ada yang bilang kamu tuh cantik sebenarnya tapi sayang giginya berantakan banget. Dari obrolan teman sekolah aku itu, aku jadi bertekad behel gigi. Pas udah dibehel dan giginya rapi, ternyata kakak kelas yang dulu aku keceng, dia nyapa aku duluan dan bilang dia juga suka sama aku. Tapi dia bilang gini, sayang banget jadi dibehel padahal kamu senyumnya manis banget dulu. Sekarang udah punya anak, aku ada stretch mark yang bikin insecure sebenarnya. Lagi-lagi omongan dari orang luar, kayak mama anak 3 aja nggak rusak kayak gitu, padahal anakku baru 1. Belum lagi aku full menyusui, payudara jadi kendur banget sih. Sekarang jadi nggak pede ke suami padahal udah bilang, dan beliau juga tahu ini bagian dari perjuangan jadi ibu, tapi tetap nggak pede. Jadi aku tuh tipe orang dengan badan cabi ya kak. Kebetulan karena faktor genetik dan juga faktor after effect obat setelah aku sembuh dari penyakit yang bisa dibilang parah dan lama gitu. Aku sebenarnya dari kecil sampai SMP tuh masuk tipe orang tinggi, kurus, dan nggak berbentuk. Tapi karena aku sakit, sering rawat inap RS, bolak-balik RS udah nggak kehitung juga. Sakitnya tuh kerusakan dinding lambung. Ditambah obat tuh susah, obat umum ngefek di aku. Alhasil obat yang ngaruh tuh obat lewat cairan infus, yang dimana setelah kondisi aku membaik, otomatis aku stop obat dan ternyata ngefek ke berat badanku. Dan setelah yang sepanjang SMA sampai aku kuliah, sekarang aku cabi. Padahal aku selalu lakuin program diet lah, olahraga lah, cuman nggak segampang itu buat turun. Awal tahun ini sampai sekarang aku tuh terbilang sering ketemu teman-teman SMP yang notabene-nya tahu aku dulu kayak gimana. Mereka selalu bilang, ih kok gendutan banget sih sekarang, pantas jomblo. Aku cuma bisa senyum aja kak. Tuh guys, kita tuh nggak pernah tahu apa yang udah dilaluin sama seseorang. Pacar aku akhir tahun ini ada rencana menikah dan bulan ini kami tunangan, tapi aku belum kerja dan belum punya tabungan sama sekali untuk itu. Aku minder dan merasa rendah diri di depan keluarga pacar aku kak. Insecure on what I'm doing and what I'm taking, any decision. Is it right, good, bad? Is it harsh people? Is it okay? Waktu itu sempat ditanya, kamu mau diterima sama semua orang ya? And I guess so Ci. Sometimes I feel like it's not okay, but I haven't at my best version of me. So I let me thought that way. Sad, but sometimes I need pressure to push myself. Is it okay? About inside my brain are including my capacity, capability, and etc. I want to be an independent woman, but it seems like it's too far away. But I hope one day I will. Let's fight the insecurity. Beberapa bulan lalu aku habis putus sama pacarku karena dia ketahuan selingkuh. Sakit banget, padahal aku benar-benar percaya sama dia. Dan sejak saat itu aku jadi selalu ngerasa diriku kurang, gak berharga, dan selalu ngerasa insecure sama banyak hal. Jujur aku mau bangkit dari masa terpuruk ini, tapi gak tahu kenapa susah banget. Menurut aku kadang kalau misalnya insecure karena hubungan yang pernah dilalui, itu karena kadang kita nggak cukup bisa menilai kalau diri kita itu deserve yang lebih baik, dan kita kurang appreciate diri kita sendiri kalau kita tuh deserve happiness gitu. Jadi instead of mikir kita kehilangan lelaki itu, berpikirlah kalau lelaki itu yang kehilangan kamu, karena kamu yang ada buat dia dan dia yang kehilangan kamu actually, bukan kamu yang kehilangan dia. Hai kak, aku baru pertama kali DM Kak Angel kayaknya. Aku mau sharing tentang insecurities yang aku alami. Aku masih sekolah kelas 2 SMA, tapi aku punya masalah sama jerawat yang cukup parah menurutku. Rasanya kayak kurang percaya diri, kadang sedih kalau kita ngaca, gak nyaman sama diri sendiri, dan minder. Selama aku bermasalah jerawat gini, banyak banget orang yang kayak ngomong, makanya jangan suka makeup, pacaran terus sih jadi kayak gitu, hidup gak sehat, dan ada banyak banget omongan yang bikin down. Ada lagi temen cowok aku udah kenal lama banget, tiba-tiba ngomong, makanya good looking dulu baru bisa diprioritasin. Jujur itu sakit hati banget kayak Angel, sampai gak nyangka aja dia bisa ngomong kayak gitu. Kayak kenapa orang bisa sejahat omongannya. Terus aku bikin second account ini karena bener-bener gak percaya diri kak. Aku lebih ngerasa minder sama
sama orang-orang in real life daripada in social media. Aku rasa orang terdekat aku malah selalu ngejatuhin aku dengan omongan-omongannya. Berbeda dengan kakak dan orang-orang hebat lainnya yang selalu ngebantu orang yang insecure kayak aku terus semangat dan lebih percaya diri. Jujur postingan kakak ini yang membuat aku nangis banget. Aku ngerasa banget arti postingan itu. Tapi dari postingan itu aku juga lebih belajar, Kak. Aku belajar bersyukur dengan apa yang aku miliki. Aku belajar mencintai diri sendiri. Aku belajar percaya diri walaupun kadang susah banget jujur. Kalau ada cowok yang ngomong kayak good looking dulu baru bisa diprioritasin, dia nggak layak mendapatkan kamu sih. Karena apa seseorang tuh cuma bisa nilai dari fisiknya doang? Kan enggak. Semua orang nanti kalau tua juga keriputan, guys. Tapi lebih susah loh buat ngerubah hati seseorang. Tapi kalau orang itu baik, ya dia memang orang baik aja gitu. Jadi berani juga untuk menghindar dan menjauh dari orang-orang yang menurut kamu bikin hidup kamu tuh lebih susah dan malah bikin kamu down. I'm insecure of my pretension sih. Kupikir menjadi seseorang yang terlalu sibuk memikirkan kekurangan diri sendiri secara fisik nggak akan berujung. Aku mencoba mengalihkan kepada situasi lain, contohnya pretension aku. Aku sibuk mengoreksi dan membenahi diri supaya lebih baik dalam mencapai itu. Tapi kenyataannya aku justru malah berubah menjadi sangat berambisi dalam melakukan sesuatu. Menurutku menjadi seseorang yang berambisius tuh nggak salah. Namun menjadi orang yang terlalu ambisius dan obsesi itu akan menjadi salah. And that's my biggest insecurity. Aku merasa bukan aku ketika aku terlalu fokus mendapatkan sesuatu hal yang mungkin Tuhan tidak mengizinkan aku untuk memilikinya. Tapi di sisi lain, ada sisi positif yang bisa aku ambil. Yaitu aku nggak pernah luntur untuk percaya bahwa mimpiku itu valid dan semua butuh proses. Aku percaya bahwa semua akan menjadi indah di saat itu datang dengan porsi yang pas dan sesuai. Aku nggak lagi sibuk berambisi, namun aku sibuk untuk berprogres. Kalau aku udah berhasil, lalu apa? Itu yang aku tekankan mulai saat ini. Sibuk mencari solusi dan implementasi atas pencapaian ambisi tersebut. Walaupun terkadang aku masih suka nanya sama diri sendiri, apa aku pantas? Apa aku bisa? Apa aku berhak? Apa aku mampu? Tapi di satu sisi lain, aku berpikir, who knows? Aku percaya pada proses, kemudian baru hasil yang gak akan pernah salah. Menurutku, musuh terbesar bukanlah gunjingan, hinaan, atau makian dari orang lain. Tapi musuh sebenarnya adalah ketika kamu sudah berusaha untuk bertahan dan tetap berdiri ketika dijatuhkan, kamu tidak berdamai dengan diri sendiri dan egomu masih mengalahkan nuranimu. Sekian Ci, maaf jadi curhat, selamat malam. Jujur Ci, aku suka banget kulit tan dan emang pengen punya satu badan warna kayak gitu. Makanya aku sering request ke Cici. Tapi aku sendiri punya siku dan lutut yang hitam. Jadi susah banget kalau mau tanning, ujung-ujungnya yang bakal makin hitam malah itu. Aku juga jadi insecure karena teman-teman aku bilang, ngapain sih di Indo aja nggak ada tuh yang bahas soal kulit tan? Ngapain sok-sokan sih, jelas-jelas beauty standarnya berlawanan? Makanya aku coba request ke Cici soal video ini kalau ada yang mau buat tanning di Indonesia kayak Cici. Oh my god guys, sudah 2020, kayaknya beauty standard tuh harus dihapus deh. Kak Angel, aku pengen curhat. Sebenarnya ini bukan insecurities yang orang-orang mungkin biasanya punya, cuman aku takut, aku overwork myself. Aku susah banget untuk say no dan cenderung pengen dan terpacu untuk please everyone gitu. Aku mau kasih yang terbaik, cuma kadang jadinya aku apa-apa tuh terlalu produktif, selalu multitask sampai akhir-akhir ini aku ngerasa fine aja, tapi aku suka salah tangkep, jadi nggak fokus, salah ngomong, dan agak fatal gitu. Pernah aku lagi curhat sama temenku tentang mentor yang aku pegang gitu, terus di zoom ke send ke everyone yang isinya 200-an orang dengan mentorku yang aku omongin ada dan aku sebut nama. Kayak in the back of my mind, kayak kasih tahu gitu kalau aku tuh udah capek banget. Tapi aku takut kalau aku stop dan terlalu santai-santai gitu, dan aku jadi failure sih. Dan karena failure, aku jadi sendirian karena nggak ada orang yang mau sama aku. Aku tahu itu overthink banget, parah, tapi gimana ya, apalagi online gini jadi susah banget ngepisahin work, uni, dan hiburan. Aku bisa banget ngeliat ini karena di part 1 aku juga bilang kalau aku tuh suka anxiety kalau misalnya aku nggak produktif. Tapi cobalah terapin juga, mungkin kamu bisa melakukan apa yang aku lakukan di portion aja, kayak pekerjaan, kapan kamu dalam sehari misalnya take the day off, benar-benar yang kamu isi diri kamu dengan hiburan dan refresh diri kamu. Aku curhat ya Kak, yang paling bikin aku insecure adalah bentuk badanku. Tinggiku cuma 152 dan beratku nggak sampai 45. Kita sama guys, tos. Bisa bayangin gimana kecilnya aku? Kalian bisa bayangin gimana kecilnya aku? Aku selalu dipandang sebelah mata kayak anak kecil katanya. Ditambah mukaku yang jerawatan sejak SMP, jadi ada bekas bopengnya. Dan sampai sekarang juga masih sering jerawatan karena hormonal juga. Bukan karena aku malas kerawat diri. Tapi sekarang alhamdulillah aku udah mencoba self love dan gak peduli sama omongan atau ajakan orang lain. Makin rajin merawat diri dan wajahku, aku juga rajin makan banyak biar badanku lebih berisi lagi. Insecure sama mukaku yang banyak beruntusan dan bekas jerawat yang numpuk ditambah pori-pori yang jelas nampak. Kalau ada orang
orang yang nanyain tentang kenapa jerawatku bisa begitu, seketika aku langsung sensitif. Dan juga kaki aku yang besar, terutama betis dan telapak kaki. Betisku ada bentuk otot yang jelas banget kelihatan kalau aku lagi jalan dan lari. Dulu sering banget diajak gara-gara itu. Terus aku juga ada kiloid yang menonjol di lutut gara-gara bekas luka kecelakaan. Telapak kakiku yang lebar di antara jempol dan jari lainnya, ditambah lagi mata kaki yang gelap dan kasar. Plus ada juga bekas luka kecelakaan yang menghitam. Itu juga yang membuat aku lebih nyaman pakai celana panjang plus sepatu daripada dress plus heels. Insecure sama selulit sama stretch mark. Juga logatku yang medok. Sampai setelah ujian praktek, Asdos komen suara medok. Jadi insecure banget karena pas sekolah sering banget dihina gendut sama orang lain dan keluarga sendiri. Sekarang sih udah jarang dihina, tapi insecure-nya masih kebawa. Udah gitu, sejak umur 22 aku mulai jerawatan. Dulunya super mulus, gak ada jerawat satupun even pas puber. Awal jerawatan karena facial di salah satu klinik terkenal. Saudara-saudara papa semua super cerewet, nanya mulu kenapa jerawatan, dan tiap lagi jerawatan dan ketemu mereka selalu komentar, kenapa bisa gitu padahal mulus, makanya jangan aneh-aneh facial, pakai jeruk nipis aja ke muka, pakai sabun ini, pakai ini. Bukannya nggak mau terima saran, tapi aku juga lagi berusaha. Akhirnya aku jawab dengan jawaban yang bikin mereka mingkem. Makanya bayarin aku facial perawatan di klinik dong biar mulus. Ayo sekarang berangkat. Sejak itu nggak pernah komentar, ngakak abis. In the end, orang lain siapapun dia pasti cuma akan berkomentar tanpa membantu. Di kasusku bahkan saudara pun begitu, yang seharusnya suportif malah toxic. I know that really well, tapi insecure itu benar-benar masih ke bawah dan masih belajar lagi untuk ningkatin self love. Halo kak, aku insecure sama badan aku yang banyak bulu. Gak pedean kalau pakai skirt, di rumah aja pakai celana pendek gitu. Aku harus berusaha nggak peduli sama orang sekitar karena takut juga dijudge. Aku mau shaving tapi masih takut. Sebenarnya pengen juga kayak kakak sama adik aku yang nggak ada bulu kaki yang lebat. Mereka mau pakai apa aja tetap nggak ada masalah. Aku di saat mau pakai skirt harus lihat diri aku sendiri di cermin. Aku nangis karena rasa jelek banget, banyak bulu badan. Muka aku sih, karena aku merasa aku tuh nggak cantik gitu. Karena kayaknya nggak ada orang yang bener-bener tulus bilang aku cantik. Atau mungkin aku sendiri aja yang punya pemikiran mereka cuman sekadar bilang aja. Aku merasa nggak cantik tuh karena yang dari orang sekitar pernah ada yang bilang kayak aku nggak cantik gitu. Mungkin terlihat simple ya, tapi dampaknya besar menurut aku. Karena sekarang aku mau lakuin sesuatu tuh takut aja ada yang komen tentang apapun lah itu. Tapi akhir-akhir ini karena corona ini ya kan kita diharuskan pakai masker keluar rumah. Entah kenapa aku merasa lebih nyaman tentang muka aku. Meskipun di sosial media gitu aku tetap takut ada yang komen. But aku rasa aku bisa naklukin rasa insecure ini sih pelan-pelan. Tuh guys, dari cerita-cerita ini kita benar-benar bisa lihat kayak seberapa besar dampak dari omongan tidak difikirkan sekecil apapun itu. Aku selalu insecure dengan pencapaian orang lain. Bukan iri, tapi lebih ke kok aku belum kayak dia ya, kok aku masih gini-gini aja ya. Giliran teman aku yang ngomong gitu, aku bisa convince mereka kalau timing hidup orang beda-beda, padahal aku sendiri selalu ngerasa kayak gitu. Dan sering banget nangis sendirian di kosan gara-gara hal kayak gini doang. Kadang bisa sampai nggak mood makan dan ngapa-ngapain. Tapi menurut aku emang kamu harus percaya kalau timing orang itu emang beda-beda guys. Kayak yang aku bilang di video part 1, aku tekanin banget kalau timing setiap orang tuh beda-beda gitu, dan proses yang dilaluin setiap orang untuk mencapai kesuksesan itu juga beda-beda. Hi Jel, first of all, aku mau introduce myself. Well, here's my 1 to 3 insecurities that I mostly feel. First, my self-esteem suka nurun kalau ke big event, ketemu orang-orang yang cantik dan berpenampilan menawan. 2, aku juga suka malu sendiri kalau dikatain ugly. 3, aku pernah di body shaming, dikatain fat sama teman sendiri. Dari situ aku down banget, suka nyalahin diri sendiri. Aku pernah di momen dimana aku nggak makan hanya untuk nurunin berat badan aku aja. Yang paling buat aku stres, pernah aku dan teman-teman main ke rumah salah satu teman kita. Ketika itu mamanya teman aku terang-terangan bilang kalau muka aku jelek banget kalau lagi nggak pakai makeup. Sedih banget sampai dalam hati pengen pulang, tapi aku nahan dalam hati. Nah, terus ada temenku yang komen foto aku, katanya aku gendut banget, lengan tangan udah nggak bisa terkontrol. Dia komennya sambil ketawa, lol. Aku depresi banget sampai nggak mau makan biar cepet kurus. Nah, kadang tuh kita nggak sadar gitu loh guys, kayak mungkin menurut kita
kayak cuma bercanda, ketawa, tapi kita nggak tahu dari sisi orang itu tuh seberapa strugglingnya itu dia setiap hari berlawan dalam hatinya, bergejolak tuh kita nggak tahu seberapa gitu. Jadi kalau misalnya emang itu bukan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang indah buat dikatain, mendingan udahlah keep it to yourself, nggak perlu diomongin ke orang-orang, karena kita nggak tahu orang lain tuh punya masalah apa. Dan itu juga berlaku sebaliknya, kayak kalian juga nggak mau kan kalian susah-susah misalnya ngerjain satu hal terus disepelein sama orang lain. Kayak talent, aku sangat-sangat mengakui dan sadar bahwa aku bertalenta. Talenta aku unik. Hanya saja aku dikelilingi orang-orang yang bertalenta luar biasa juga. Itu jadi membuatku merasa kecil dibandingkan orang lain, yang padahal semua orang memiliki warnanya masing-masing. Aku lagi belajar tentang self-concept and self-love biar aku bisa menerima diriku apa adanya. Dan sadar kalau orang itu punya porsi talent yang masing-masing. Dan gak ada yang lebih bagus atau lebih buruk. Oh my god, cry. Insecure jadi orang picky banget. I'm 20 dan baru bener-bener suka sama orang itu cuma baru beberapa kali aja. Gak pernah sampai officially pacaran dan takut gak akan nikah on time dibandingkan teman-teman yang lainnya. Guys, kenapa sampai sekarang masih banyak banget yang pikir kalau nikah tuh harus on time? Bukannya nikah itu kalau misalnya kita udah menemukan pasangan hidup yang tepat ya. Yang tepat itu adalah pasangannya, bukan waktunya menurut aku. Hai kak, aku mau berbagi cerita nih tentang insecurities aku. By the way, ini saya kenakan aku kak. Dan dari semua yang masuk itu bener-bener kayak 80% kali ya aku bisa bilang itu semuanya second account, karena mereka terlalu insecurities bahkan buat cerita, dan aku udah bilang aku bakal anonimin, tapi aku sangat-sangat mengerti itu. Jadi aku kulit putih karena keturunan dari ayah aku. Awalnya aku biasa aja punya kulit putih dan ya aku merasa selayaknya orang normal aja. By the way kak, orang-orang di sekitarku rata-rata kulitnya sawo matang, tapi makin kesini tiap teman-teman aku nggak sengaja melihat tangan atau kakiku, mereka pasti bilang, enak ya jadi kamu putih banget, bagi-bagi dong body care-nya. Gila, aku jauh banget sama kamu, bandingin tangan dan kakinya dengan aku. Ya nggak heran sih kalau dia udah putih bening, kalau kita mah apa ya kan, malah jadi bercandaan atau omongan yang seolah-olah kulit putih itu aneh atau nggak normal. Gara-gara itu tiap kali keluar rumah aku selalu pakai pakaian yang benar-benar tertutup, sama pakai kaos kaki panjang, dan nggak pernah aku buka-buka kalau di luar. Ya intinya sih punya kulit putih nggak sebaik yang dipikirkan orang-orang sih. Insecure sama hidupku yang gini-gini aja Ci, udah 6 tahun kuliah tapi belum lulus-lulus juga. Walaupun aku udah sambil nyambi kerja karena papa udah nggak ada, jadi harus berjuang sendiri. Ketika teman-teman SMA udah pada kerja di tempat yang oke-oke, sampai di titik mau ngilang aja dari peredaran, non-aktif IG asli. Bikin second account ini untuk follow-follow para influencer aja karena aku masih butuh hiburan Ci. Ya gitu deh, sering banget bilang ke mama, kok aku malu ya sama hidupku yang gini-gini aja. Ketika orang lain udah bisa kuliah di luar negeri, udah kerja macam-macam, udah mau nikah, tapi mama selalu bilang sukses orang beda-beda, tapi malah bikin aku makin down Ci. Kayak kasihan lihat mama. Kamu kuat banget sih dari cerita kamu. Kak, wajahku tumbuh tai lalat yang termasuk besar. Dari aku SMP sampai SMA, aku selalu dibully karena tai lalat. Aku udah mencoba untuk makeup agar tai lalatku setidaknya tersamarkan lah, tapi ternyata masih sama aja kelihatannya. Aku juga hobi makeup karena tai lalatku ini. Makeupku jarang aku share karena aku takut dibully. Aku pernah sampai ngerasa nggak pede banget sama berat badan. Aku diet mati-matian, olahraga sampai pingsan, bahkan aku sampai ada di titik aku selalu paksa muntahin makanan yang baru aku makan. Hal ini aku lakuin karena sebenarnya aku udah dilarang diet sama keluargaku. Alhasil aku diam-diam muntahin lagi semua makanan yang udah aku makan tadi. Pada akhirnya aku keluar masuk rumah sakit karena ada infeksi serius di lambung dan usus. Tapi semua nggak ada hasilnya. Berat badan aku nggak turun, mentok-mentok cuman 4 kilo dengan perjuangan yang seperti itu. Sampai sekarang aku masih sering banget ngerasa insecure, ngerasa nggak pede sama diri aku sendiri, apalagi kalau lagi barefoot. Insecure banget nih Kajel perkara alergi protein. Dulu pas kuliah di luar kota sering banget makan telur, baru sadar pas udah pindah ke kota asal dan kerja. Pas makan nasi uduk sama telur, dari situ mulai tumbuh jerawat yang gede-gede banget yang isinya tuh susah keluar kayak bisul. Susah banget ngilanginnya, butuh waktu sekitar 2-3 tahun dan cukup menguras kantong. Pas udah sembuh nikmatin 1 tahun muka bersih, aku makan udang yang tadinya bisa dan fine-fine aja, ternyata sekarang malah kambuh lagi. Setelah aku pikir-pikir, udang juga proteinnya cukup tinggi, dan sekarang kembali merasakan insecure, lihat muka sendiri yang mulai penuh jerawat. Sering dipanggil gendut, kamu kok kayak gorila badannya gede, oleh kakak, dan disuruh diet terus oleh papa. Karena nggak enak
enak dilihat kalau badannya gendut. Karena kakakku nggak ada yang gendut, bahkan mama juga sering ngebatas-batasin nggak boleh makan ini itu. Lama-lama self esteem aku down. Tapi aku lagi berusaha loving myself juga karena sering liat instastory Cici yang selalu positif untuk sayang sama diri sendiri. Aku sayang Cici, aku juga sayang kalian. Hai Angel, aku mau cerita soal insecurities aku. Jadi aku tuh broken home. Hal ini bikin aku minder kalau dekat sama orang baru, terutama cowok. Ketakutan sendiri nggak bisa ada yang nerima kondisi dan latar belakang keluarga aku. Terlebih ayah dan mama aku merasa belum baikan sampai saat ini. Aku bingung, dilema juga, kadang jadi malas membuka diri. Terus untuk fisik, aku paling insecure karena aku kurus banget kelihatannya. Sering diomongin sama teman-teman kerja, insecure juga sama ukuran boobs aku yang super rata ini. Ditambah sering dikatain muka nggak sesuai sama usia. Sumpah down banget dengar omongan kayak gitu. Sampai tiap kali ngaca, ngerasa malu sendiri dan mikir, kenapa aku kurus dan kelihatan tua. Pernah juga dikomenin soal berpakaian, mungkin niatnya bagus, ngasih aku masukan. Tapi justru bikin aku insecure. Dibilang kamu tuh tinggi, coba deh pakai tunik dan lain-lain. Jangan pakai rok terus, jadi kelihatan kayak ibu-ibu. Kerudungnya jangan pakai warna polos-polos terus dong. Kalau ngomongin tentang keluarga yang broken home, aku tuh malah kadang ngelihat anak-anak yang datang dari keluarga broken home itu, aku tuh bangga banget gitu ngelihat mereka. Apalagi di saat mereka bisa membuktikan dirinya kalau misalnya stereotype anak dari keluarga broken home itu tuh salah gitu. Kalau misalnya kalian terjerumus dan akhirnya masuk ke dalam stereotype itu karena orang-orang udah lebih dulu berstereotip tentang diri kalian, menurut aku tuh kalian kalah. Tapi di saat orang lain merendahkan diri kalian karena kalian anak broken home, tapi kalian bisa keluar dengan yang lebih baik dan membuktikan kalau diri kalian tuh bisa, even kalian datang dari keluarga yang broken home, menurut aku di situ kalian menang sih. Jadi di saat orang lain berusaha buat ngerendahin diri kalian, itu adalah momen yang tepat untuk datang dengan lebih baik, karena orang yang merendahkan diri kalian itu akan jauh lebih shock guys. Mau cerita dikit kak, aku anak pertama, cucu pertama, dan keponakan pertama. Aku cewek by the way, aku nggak pernah punya yang namanya insecurities, tapi entah kenapa semenjak pandemi aku jadi mudah insecure dengan segala sesuatu. Aku sekarang insecure banget sama cewek yang badannya kayak cewek kebanyakan, nggak pendek, nggak juga tinggi. Badinya goals banget, kulitnya putih bersih, wajahnya kecil, plus mulus. Sedangkan aku kebalikan dari itu semuanya. Tinggi kayak laki-laki, kulit sawo matang ke gelap, tapi bersih, wajahku bulat plus jerawatan. Dan rahangku besar gitu, persis kayak laki-laki. Ditambah lagi, aku kurang pintar di akademis, lebih menonjol ke arah seni gitu. Sedangkan keluargaku selalu menuntut buat aku jadi cewek yang sempurna. Oke lah tinggi, tapi kamu tuh hitam, jerawatan, gak pintar lagi. Kalau cuma bisa nari-nari, mewarnai, adik kamu juga bisa. Yang kayak gitu gak ada gunanya. Itu terus yang aku dapat kalau lagi kumpul keluarga. Ini aku gak paham sih, kenapa orang-orang tuh melihat kepintaran itu lebih ke arah akademis. Padahal menurut aku, kepintaran di akademis dan kepintaran di sisi seni itu sama guys. Pintarnya itu sama-sama talenta gitu loh. Kayak orang yang pintar akademis, kamu mau suruh dia belajar ngelukis kayak gimana pun, kalau emang dia nggak bisa ngelukis, dia nggak akan bisa. Itu sama aja kayak orang yang pintar ngelukis terus kamu suruh dia belajar misalnya tentang fisika atau kimia. Jadi menurut aku itu, aku gak ngerti sama persepsi itu sih, dan aku sama sekali gak setuju. Karena ngeliat teman-teman angkatan kuliah yang udah pada lulus semua, meski gak semuanya, tapi sedih aja karena harus tambah semester. Udah berjuang juga, tapi tetap aja selalu ditolak dosen sampai berkali-kali. Stres juga, dapat pertanyaan, gimana skripsinya? Udah sidang, udah ACC. Karena stres ini jadinya pelampiasannya ke makanan. Akhirnya berat badan aku naik 8 kg. Bener-bener deh bikin tambah stres karena dapat omongan lagi, kok gendutan ya sekarang. Bener-bener ngerasa hopeless aja nih hidup, insecure ke temen yang lulus tepat waktu, plus juga ditambah sekarang gemuk. Tapi sekarang udah mulai diet pelan-pelan dan ngejar ketinggalan skripsiku. Semangat guys! Malam kak, semoga kakak selalu dilindungi Tuhan ya, amin. Kamu juga. Aku itu udah masuk ke golongan obesitas, aku takut kak. Cuman aku kalau udah mulai workout, pasti nanti kalau udah mulai kecilan, aku langsung kilaf lagi dan akhirnya aku naik lagi kak. Aku insecure kak, jujur sekarang aku sama sekali gak ada pikiran untuk punya pasangan. Dan untuk kedepannya aku juga gak yakin bakal ada yang mau sama aku atau enggak. Kak, aku punya banyak semacam selulit dan aku gak tahu harus gimana. Aku coba diet lagi, tapi aku belum yakin bakal bisa turun. Doain ya kak, semoga aku terhindar dari berbagai penyakit. Aku takut kalau obesitas bakal banyak komplikasi. Aku doain yang terbaik ya buat kamu. Aku insecure terhadap relationshipku dengan tunanganku. Yes, we already engaged last month. Beberapa bulan lalu, aku pergokin di HP-nya, dia simpen foto sahabatku yang nggak tahu apa tujuannya. Tapi dari gerak-geriknya, aku tahu he's hide something from me. Singkat cerita, dia minta maaf ke aku dan keluargaku karena bohong dan try to nutupin
itu. Aku yang beberapa tahun lalu sempat trauma berat karena trust issue dan akhirnya bisa sembuh, terpaksa harus mengalami pengalaman itu lagi. Dan jujur meskipun aku udah bilang memaafkan dia, tapi kejadian ini jadi akar pahit buat aku sampai sekarang. Sampai aku rasanya pengen ke psikiater karena insecurity-ku, karena nggak bisa mengendalikan pikiranku, tapi malah nggak dapat support dari orang terdekatku. Mungkin karena stigma ke psikiater means orang gila. Akhirnya yang bisa aku lakukan cuma nerimo, mencoba menanamkan kembali pikiran this too shall pass, meskipun butuh waktu lama untuk ikhlas. Nah, ini yang sangat-sangat kacau menurut aku. Stigma orang ke psikiater itu adalah orang gila, karena teman-teman aku sendiri aja tuh banyak banget yang memang di saat mereka merasa anxiety, panik, dan merasa udah nggak bisa handle perasaan mereka ke psikiater untuk mencari bantuan gitu. Dan itu adalah keputusan yang berani dan benar untuk diri kamu sendiri. Berarti kamu sayang sama diri kamu sendiri, guys. Jadi jangan pernah takut untuk meminta pertolongan, baik ke orang terdekat ataupun ke ahlinya. Jadi Ci, aku tuh termasuk tipe cewek yang underweight. Tinggi badan aku 160-an, sedangkan berat badan aku 42 aja. Jadi aku tuh sering banget insecure tentang ini. Apalagi sering banget diledekin teman dan orang sekitar, like dibilangin kayak tiang gitu or else. Padahal aku sendiri juga kan yang gak mau gini. Aku makan termasuk banyak, tapi memang badannya aja yang memang gak mau gemuk. Selain itu aku juga insecure banget kalau pas ngomong di hadapan banyak orang. Kayak di kampus atau ada acara apa gitu yang disuruh ngomong ke depan. Sedih sebenarnya karena pengen juga bisa tampil pede depan orang lain, apalagi kalau misalnya nanti kerja. Aku mau sharing Ci, aku adalah orang yang punya keterbatasan fisik dengan kurangnya pendengaran, sehingga aku harus pakai alat bantu dengar. Aku selalu menutup telingaku yang pakai alat bantu dengar karena aku insecure kalau aku nunjukin telinga aku yang pakai alat bantu dengar. Aku takut dipandang lemah jika aku pakai alat bantu dengar Ci. Jadinya aku selalu ulur rambut aku demi menutupinya. Hai Ci Angel, tolong sensor nama aku ya. Jadi aku kadang suka insecure sama mataku yang sipit, kayak suka iri sama orang yang matanya ada lipetan besar, soalnya lipetanku kecil. Jadinya kalau aku mau makeup suka kurang kelihatan gitu Ci. Padahal aku suka banget makeup. Terus aku juga suka insecure sama boobs aku yang mungkin lebih besar dari teman-teman aku. Aku nggak benci sama boobs aku, justru aku bersyukur di saat orang banyak yang pengen punya boobs lebih besar dan melakukan operasi, aku nggak perlu lakuin itu. Tapi karena teman-teman di sekitar aku banyak yang suka bilang, ih gila tete lu gede banget, seksi dan lain-lain. Ini jujur emang aneh sih. Aku tahu mereka nggak ada maksud buat ngehina, justru itu pujian. Tapi karena banyak orang yang ngomong kayak gitu dan sering juga bikin aku makin gak pede dan malu. Makanya aku kalau jalan gak bisa tegak, soalnya takut orang-orang malah fokus ke situ. Apalagi cowok-cowok, soalnya kadang kalau diliatin terus suka ngerasa lagi dilecehin gitu secara nggak langsung. Halo Ci, aku jadi insecure banget sama badan aku. Menurutku aku plus size dan aku insecure sama pinggul aku yang gak nonjol keluar, malah lower belly yang nonjol keluar. Jadi kalau mau pakai baju ngetat di bagian badan gak bakal bagus kelihatannya. Banyak desainer baju yang bilang kalau hips aku gak gitu nonjol. Kalau memang pakai baju ketat, pasti kelihatannya hipsku yang sebelah kanan lebih menonjol. Jadi jelek banget kalau dipakai. Lengan aku juga salah satu insecurity aku, karena lengan aku gede, jadi gak bisa pede pakai sleeveless. Aku juga gak pede sama pahaku yang besar. Jadi selama 5-6 tahun kemarin aku bener-bener nggak pede pakai celana pendek, selalu pakai celana panjang, legging juga nggak berani karena terlalu ketat. Tapi bersyukur tahun ini aku udah mulai pede pakai celana pendek. Jujur Ci, kalau lihat cewek-cewek IG yang bener-bener body goals ngiri banget. They can look sexy, pretty and perfect. Intinya they got a perfect posture. Kadang kalau pacar bilang selebgram ini cantik, badannya bagus, auto insecure banget. Tapi thankfully aku dapet teman-teman yang selalu dukung aku dan convince me that I'm beautiful. Ci, aku dari SD selalu kena bully, entah karena apapun aku nggak tahu. Setiap aku berusaha lebih keras dalam bidang akademi, selalu aja dijauhin teman-teman cewekku semuanya. Terus SMP aku punya banyak temen, tapi malah bully itu tetap jalan. Mereka menghina fisik bentuk wajah aku yang camet, hidungku pesek dan juga jidatku lebar. Aku nggak pernah menghina orang karena fisiknya, karena aku tahu gimana rasanya insecure saat kamu mengidamkan bentuk tubuh sesempurna orang lain. SMK aku makin punya banyak temen dan aku dipacarin sama kakak kelas. Semuanya baik-baik aja sampai doi mutusin aku karena ada yang lebih cantik. Setelah itu aku training di 2 hotel dan salah satunya hotel bintang 5. Aku selalu dibully lewat kata-kata sindiran dari salah satu senior cewek di sana. Dia bilang aku udah
hitam, nggak bisa makeup, pasti nanti nggak ada yang suka sama aku karena fisikku jelek. Sumpah sedih banget, selama 3 bulan aku nahan sedih setiap hari karena kata-kata ibu itu. Tapi aku nggak patah semangat buat belajar lagi dan mulai bisa ngerawat diri. Aku pernah di tahap benci sama diri aku sendiri, Ci. Aku nggak suka rambut aku, wajah, kulit, dan semua yang ada di tubuh aku. Aku punya rambut tipis ikal, banyak bekas luka dan koreng, mata panda yang parah, dan rahang yang lebar. Bahkan karena dulu aku selalu dibilang jelek dan dibanding-bandingkan dengan orang lain, sampai sekarang aku suka nggak percaya kalau ada yang muji aku cantik. Jadi kak, aku tinggi 172 cm. Ini bagi cewek lain pasti mikir adalah kelebihan, tapi aku ngerasa ini kayak bukan kelebihan. Banyak banget yang bilang, kayak temenku yang sesama cewek bilang, nanti pasti susah cari cowok. Kan cowok pada suka cewek pendek, jadi kayak imut gitu kalau jalan berdua. Sampai ada yang bilang gini, tinggi betul kamu, jangan tinggi-tinggi, nanti nggak ada yang mau sama kamu. Oke guys, so itu tadi cerita-cerita kalian yang masuk. Ternyata dari sini karena ceritanya tuh benar-benar beragam banget dan beda-beda. Yang flat boobs ingin punya boobs yang lebih besar, ternyata orang yang boobsnya besar juga bisa merasa insecure. Yang punya tinggi badan kurang maunya lebih tinggi, tapi ternyata orang yang lebih tinggi juga insecure. Orang kulit sawo matang banyak yang mau punyai kulit putih, tapi at the same time orang yang punya kulit putih juga ngerasa insecure. Jadi ya begitulah ya guys, manusia emang sangat-sangat beragam, sangat-sangat unik. Dari semua cerita yang masuk, aku benar-benar ngerasa kayak kita harus jauh lebih bersyukur gitu atas apa yang kita punya, karena kadang benar-benar yang aku lihat apa yang kita miliki tuh itu menjadi sesuatu hal yang didambakan orang-orang lain gitu loh guys. Jadi ya semoga dari cita-cita hari ini banyak teman-teman yang merasa tidak sendirian, banyak teman-teman yang bisa mengambil sisi positif yang bisa dipelajari juga. Oke guys, ini akhir dari Girls Talk with Angel tentang insecurities. Komen di bawah kalian mau aku bahas tentang topik apa lagi untuk Girls Talk with Angel selanjutnya. Subscribe ke channel aku kalau kalian belum subscribe. Aku upload di hari Rabu ataupun di hari Jumat, atau bisa di kedua hari itu. Jadi nyalain notifikasinya supaya kalian jadi orang yang pertama tahu kalau aku ada video baru. And if you love me, don't forget to follow me on my Instagram @JelenJerika. Thank you guys for watching and hope to see you in my next videos. Bye guys!